Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini. Dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan terus rezeki, serta dimudahkan terus segala urusan. Dan tidak lupa juga saya doakan semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Ya, tidak henti-hentinya kita melihat terus progres pengembangan atau pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika di sini setiap harinya. Oke, sambil memantau bagaimana progres yang terlihat di depan ini, mungkin saya berbagi sedikit ya, kalau keberadaan kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika di Lombok Tengah memberikan dampak besar bagi penyediaan lapangan pekerjaan di Nusa Tenggara Barat. Jadi, jika sumber daya manusia atau SDM yang ada di NTB dan pemerintah daerah tidak siap, maka lowongan pekerjaan ini akan diisi oleh tenaga kerja dari luar. Apalagi sebentar lagi, sirkuit Mandalika ini sudah dijadwalkan menjadi lokasi penyelenggaraan World Superbike Series pada bulan November 2021 dan juga akan menjadi tuan rumah MotoGP pada bulan Maret 2022 nanti. Nah, bagi PT Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC selaku BUMN yang dipercaya mengelola kawasan ini, sudah jelas akan menggunakan tenaga kerja terampil dan ahli di bidangnya merupakan suatu keharusan. Artinya, tenaga kerja yang bekerja di sini di seluruh lowongan yang ada bukanlah tenaga kerja yang asal-asalan, tetapi harus punya keterampilan di bidangnya. Nah, minggu kemarin 23 Mei 2021, Presiden Direktur PT ITDC Abdul Bar M. Mansur dalam penjelasan tertulis mengatakan kalau proyek kebutuhan tenaga kerja di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika ini ada dalam 3 bentuk ya, ada jangka panjang, ada jangka menengah, kemudian ada juga yang jangka pendek. Kemudian beliau juga menjelaskan secara progres pembangunan KEK Mandalika sampai saat ini sudah mencapai 70% untuk sirkuit MotoGP sendiri. Selain itu, proyek infrastruktur paket NIA juga ada 87%, lalu proyek hotel Pullman 52%, dan proyek beautifikasi untuk bazar di tahap 1 sudah 100%, dan ada proyek motif kontrak AIIB paket 1, kemudian PP, Wika, BRL, kontrak dimulai pada Maret 2021, dan kontrak AIIB paket 2 ada Utama Karya dan Adi kontrak dimulai pada Maret 2021 juga. Nah, untuk sementara kebutuhan tenaga kerja dalam 1-5 tahun ke depan, tambahnya nih dari perhitungan perkiraan kebutuhan tenaga kerja didasarkan pada proyeksi jumlah kamar hotel, kemudian dalam master plan untuk 20 tahun ke depan ada benchmark yang dilakukan di Hotel Bintang 5 di Nusa Dua misalnya. Dari komposisi ini diperoleh perkiraan spesifikasi dan komposisi seperti untuk housekeeping sekitar 1076 orang, lalu atau kita bilang 17%, dan loss prevention atau security untuk sekitar 1013 orang atau 16%-nya, dan ada food and beverage service sekitar 1013 orang atau sekitar 16%, kemudian ada kitchen sekitar 950 orang atau 15%, dan engineering ya sekitar 633 orang atau 10%. Nah, di samping itu juga ada kemudian front office ya sekitar 570 orang atau 90%, dan administrasi, finansial, purchasing, dan HR sekitar 380 orang atau 6%. Dan tidak lupa ada sales, marketing, reservation sekitar 317 orang atau 5%. Kemudian ada spa dan salon ya sekitar 190 orang atau 3%. Dan recreation atau activity itu akan direkrut sekitar 190 orang atau sekitar 3%. Nah, ditambahkannya juga pada tahun 2021 ini juga akan dilangsungkan balap motor berskala internasional
di sirkuit Mandalika. Dalam menghadapi ini, ITDC sedang menyiapkan pelatihan marsal yang dilaksanakan oleh IMI Pusat bekerjasama dengan IMI Daerah dan MGPA. Nah, pihaknya juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam menyiapkan tenaga dokter, kemudian ada para medis dan tenaga perawat yang diutamakan berada dari Nusa Tenggara Barat. Ini menurutnya terdapat 4 tipe serapan tenaga kerja di KIK Mandalika, antara lain kebutuhan tenaga kerja di KIK Mandalika secara keseluruhan berdasarkan tahap pembangunan dan pengembangan kawasan The Mandalika, diantaranya FS dan perencanaan dibutuhkan hukum, geografi, pertanahan, kemudian ada master planner, ada planologi, arsitek, sipil, MIV, ada QS dan teknik lainnya, dan ahli ekonomi juga, kemudian market research, sosial budaya dan lingkungan juga. Nah, lalu untuk pendanaan nih dibutuhkan calon tenaga kerja dari lulusan keuangan, kemudian akuntansi, perbankan, dan hukum bisnis. Nah, untuk tenaga kerja konstruksi dibutuhkan tenaga siap kerja di bidang keahlian teknik sipil, arsitektur, MEP, lingkungan, landscape, interior, PM, MK, QS, QA, manajemen kontrak, dan untuk operasional dibutuhkan security seperti fire brigade, kemudian lifeguard, kemudian teknik sipil, ada arsitek, ada MEP, ada IT dan lingkungan, kemudian komunikasi dan marketing dan business development, serta hospitality dan MICE. Sementara untuk peluang bagi SDM lokal ya, ITDC melihat kesiapan SDM lokal saat ini masih perlu ditingkatkan. Dalam upaya meningkatkan SDM ini dilakukan pengembangan hard skill atau kemampuan personal, kemudian ada soft skill atau kepribadian untuk dapat mengikuti pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi untuk kompetensi bidang pariwisata seperti penggunaan bahasa asing, kemudian pelatihan tour guide dan pelatihan bidang pariwisata lainnya untuk pemenuhan standar tenaga kerja di bidang pariwisata yang telah ditentukan, dengan tujuan agar tenaga kerja sektor pariwisata Nusa Tenggara Barat khususnya memiliki daya saing terhadap tenaga kerja di kawasan ASEAN lainnya. Tidak hanya itu, ITDC juga telah memberikan pelatihan bagi masyarakat desa penyangga kawasan The Mandalika khususnya dalam mendukung pembangunan kawasan The Mandalika dengan memberikan pelatihan setiap tahunnya seperti yang sudah dilakukan antara lain pada tahun 2016 lalu. Ada pelatihan sadar wisata bagi pedagang asongan dan workshop industri pariwisata bagi guru SD Madrasah Ibtidaiyah di Desa Penyangga KIK Mandalika dan kawasan pariwisata The Nusa Dua. Kemudian di tahun 2017 pelatihan bahasa Inggris bagi pemuda, sertifikasi safety dan defensive riding bagi pengemudi travel. Lalu ada pelatihan sadar wisata bagi pedagang asongan seperti sertifikasi jasa konstruksi bagi masyarakat desa, penyangga dan workshop industri untuk pariwisata bagi guru SD dan Madrasah Ibtidaiyah di Desa Penyangga KIK Mandalika di kawasan pariwisata The Nusa Dua juga. Di tahun 2018, pelatihan pertamanan bagi masyarakat Desa Penyangga, pelatihan bahasa Inggris bagi kelompok sadar wisata, dan pelatihan dasar kewirausahaan bagi UMKM Mitra Bazar Mandalika dan sertifikasi jasa konstruksi bagi masyarakat Desa Penyangga di kawasan The Mandalika. Dan di tahun 2019, pelatihan kewirausahaan juga bagi masyarakat Desa Penyangga seperti pelatihan akuntansi sederhana UMKM dan aplikasi berbasis Android bagi mitra UMKM Bazar Mandalika dan pelatihan budidaya jamur serta olahan bagi masyarakat Desa Penyangga, serta di bidang pendidikan fokus kepada wanita berupa pelatihan tata rias, pelatihan kerajinan tangan, dan pelatihan sekaligus pendampingan program untuk masalah bank sampah. Dan di tahun kemarin, tahun 2020, ada pelatihan semi online jualan efektif dari rumah dan program Ruang Pintar bersinergi dengan PT PNM Persero di HPL 94.
ITDC juga memberikan pandangan kekurangan SDM lokal saat ini, yaitu pendidikan dan pemahaman kepariwisataan yang berbasis hospitality atau keramahan yang masih perlu ditingkatkan dalam pengembangan KIK Mandalika sebagai salah satu destinasi super prioritas, seperti tingkat pendidikan yang masih rendah dan perlu ditingkatkan, etos kerja yang kurang, dan kurangnya keterampilan tenaga konstruksi yang terlatih. Untuk itu, tambahnya yang harus dipersiapkan adalah partisipasi pemerintah daerah secara aktif dan serentak untuk dapat mensosialisasikan pembangunan dan pengembangan KIK Mandalika sebagai salah satu destinasi super prioritas kepada masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Nah, khususnya dengan memberikan atau memfasilitasi pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi bidang kepariwisataan untuk pengembangan hard skill dan soft skill masyarakat yang dibutuhkan sebagai syarat tenaga ahli di bidang pariwisata. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan pendidikan berbasis kompetensi seperti IT, bahasa asing, hospitality, termasuk meningkatkan etos dan semangat kerja, meningkatkan hospitality dengan pendidikan sejak usia dini, serta membuat kurikulum khusus tentang sadar wisata dan lingkungan. Nah, inilah semua yang digambarkan oleh Pak Presiden atau Direktur Utama dari ITDC mengenai bagaimana proyeksi untuk penyerapan tenaga kerja yang sekiranya dibutuhkan untuk KIK Mandalika, untuk sirkuit MotoGP Mandalika dan sebagainya. Jadi buat teman-teman semua yang tertarik atau berminat untuk ikut ambil andil atau terlibat di dalam pengembangan Mandalika di semua sektor tadi, silakan siapkan diri, silakan hubungi pihak-pihak yang terkait seperti ITDC. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan di video kali ini buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.